ada kisah seorang laki-laki di Jepang yang menikah dengan boneka seks. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Daniel Ahmad. Tren boneka seks sudah ramai dibicarakan oleh banyak orang. Jelas bagi beberapa orang boneka seks bisa menjadi pilihan sebagai daya tarik mereka sendiri untuk melampiaskan hasrat seksualnya. Boneka seks di Jepang disebut Dutch wife yang memiliki arti istri Belanda. Penyebutan itu bukan tanpa sebab, artinya ada kisah di balik penyebutan Dutch wife dikarenakan memang ada sejarahnya. Pada mulanya dulu abad ke-17, julukan Dutch wife ini berasal dari para pelaut asal Belanda yang berlayar berbulan-bulan untuk berdagang, dan secara manusiawi pasti dong butuh yang namanya hasrat seksual. Ya, pasti butuh yang namanya aktivitas intim, yaitu bercinta. Nah, dari situ Belanda menciptakan boneka seks. Para pelaut ini pun mendandani boneka seks dengan baju yang terbuat dari bahan kulit. Nah, setelah itu barulah mereka jual kepada orang Jepang. Dan disitulah mulai boneka seks menyebar ke wilayah Jepang. Nah, ini salah satunya penggunaan mainan seks yang pertama kali, yaitu pada abad ke-17 ketika boneka kulit yang dijahit dengan tangan sendiri dan dibuat oleh para pelaut Belanda dan diperdagangkan oleh pelaut ke wilayah Jepang. Namun seiring berjalannya waktu dan perkembangan zaman, boneka-boneka semakin canggih, semakin terlihat mirip layaknya manusia sungguhan dengan bahan silikon. Bagi pria Jepang melakukan aktivitas seksual, tentu boneka seks ini sangat membantu dan memiliki banyak kegunaan. Namun ada juga kelemahannya ya guys, kalau dilihat dari sisi kesehatan. Sementara itu banyak dilaporkan kasus orang yang mengatakan bahwa mereka jatuh cinta dengan boneka seks. Kok ada ya? Padahal boneka seks itu disarankan dapat digunakan untuk menemani orang tua yang kesepian, duda yang sudah tua renta yang kesepian. Namun kenyataannya tidak demikian. Bukan cuma duda doang yang membeli boneka seks atau yang memakai boneka seks ini, tapi lebih dari 2000 orang di Jepang membeli boneka perempuan, boneka seks perempuan dewasa yang terbuat dari silikon itu terjual di Jepang setiap tahunnya dengan harga boneka kisaran 80 juta rupiah. Wow, sangat fantastik dengan harga segitu mendapatkan boneka seks. Terus kenapa sampai 2000 lebih boneka seks terjual setiap tahun? Ya wajarlah, hampir sepertiga dari warga Jepang yang sudah menginjak usia 30 tahun belum pernah berhubungan seksual dengan lawan jenis. Sedangkan 64% orang Jepang berusia antara 18 hingga 34 tahun masih berstatus lajang. Nah, dari situ wajar boneka seks wanita dewasa laris manis setiap tahunnya. Boneka-boneka ini memiliki jari jemari yang bisa disesuaikan, bisa menggenggam, bisa terurai. Nah, kepala boneka pun bisa diganti, bisa wajah yang ya sesuai selera lah. Mungkin hal ini bukan sesuatu yang mengagetkan di negara Jepang, tapi khususnya di negara Indonesia kita ini pasti itu sesuatu yang ya bisa dibilang tabu. Karena masa iya laki-laki manusia dewasa normal berhubungan badan dengan sebuah boneka. Boneka seks ini sangat populer digunakan oleh konsumen yang lumpuh, yang duda atau yang sudah bercerai dengan istrinya, yang bahkan ada pria lajang yang sengaja membeli boneka ini buat pelampiasan seksualnya karena memang si lelaki lajang itu takut patah hati, takut menjalin asmara dengan cewek. Sebegitunya sampai membeli boneka seks gara-gara takut patah hati. Jadi jangan kaget karena banyak warga Jepang yang memiliki boneka seks. Kalau kalian pergi ke Jepang, sesekali lah mampir ke rumah orang Jepang, lihat di sana pasti ya hampir setiap rumah itu ada
boneka seks, apalagi di rumah itu yang tinggal di rumah itu duda atau lelaki lajang. Bahkan boneka itu diperlakukan layaknya manusia. Makan diajak makan, bahkan mandi dimandikan. Jepang memang salah satu negara yang mempromosikan boneka seks terbesar di seluruh dunia. Ya wajar. Saya harap sih jangan sampai menyebar ke wilayah Indonesia. Ini aku ceritain ya, orang Jepang yang menikah dengan boneka. Kok ada ya? Nah, namanya Senji Nakajima. Senji Nakajima ini adalah asli orang Jepang berumur 62 tahun. Pria asal Jepang ini berhasil menjadi sorotan media karena keputusannya meninggalkan istri dan anak-anaknya hanya demi sebuah boneka seksual. Gak masuk di akal. Ini menurut saya ini gak normal. Bukan karena wanita lain, tapi karena boneka seks yang ia miliki, yang ia beli dari toko. Ya Allah, Gusti. Meskipun jatuh cinta dengan boneka, dengan benda mati, Senji Nakajima ini memperlakukan boneka seks kesayangannya seperti manusia. Dia juga menyebut hubungannya dengan sang boneka itu sebagai sebuah hubungan yang sempurna. Ia bahkan tak segan membawa si boneka seks ini pergi ke toko perhiasan, ke toko pakaian. Boneka seks itu dia beri nama Saori. Aneh-aneh aja. Senji Nakajima dan Saori kini tinggal di sebuah apartemen di Tokyo. Si Senji ini mengaku menikmati hubungan fisik dengan Saori. Pasalnya boneka tersebut mau melakukannya tanpa uang. Ya jelas lah, benda mati. Senji Nakajima adalah seorang pengusaha di Jepang. Ia mengenal Saori 6 tahun yang lalu. Berarti dia sudah berhubungan dengan Saori selama 6 tahun. Kenapa dia membeli boneka seks? Awalnya karena faktor pekerjaan yang membuat Senji berpisah atau LDRan dengan istrinya. Maka dari itu Senji membeli boneka seks untuk melampiaskan hasrat seksualnya. Ya wajar, tapi kan nggak begitu-begitu banget sampai dinikahi ya, sampai tinggal bersama dengan boneka. Terus tujuannya apa? Motivasinya tuh apa? Awalnya memang Senji menggunakan boneka itu sebagai pelampiasan seksual kalau bekerja jarak jauh atau LDR dengan istrinya. Itu sebagai fantasinya saja. Namun seiring berjalannya waktu, perasaan kuat Senji terhadap boneka tersebut muncul setelah si boneka selalu mengisi di waktu sepinya. Bahkan Senji menganggap Saori ini boneka seks lebih dari sekedar boneka. Senji mengatakan bahwa teman silikonnya ini memiliki kepribadian asli yang sebenarnya dan sampai membentuk ikatan cinta. Wah, romantisnya. Menikmati hari-hari bersama, makan malam dengan malam yang romantis, ya begitulah. Senji juga berbicara tentang pasangan silikonnya. Ya berbicara, ngobrol yang gak nyambung gitu. Ia tidak pernah mengkhianati, tidak pernah mata duitan. Aku bosan dengan manusia rasional, modern. Mereka tak berperasaan, kata Senji. Ya, Senji memperlakukan Saori seperti manusia, membawanya keluar setiap hari, berkeliling kota, belanja, ganti pakaian, duduk di kursi roda, mandi, ya Allah, bahkan berbagi tempat tidur. Senji juga memandikan Saori setiap hari loh. Saori setiap dimandikan, boneka dimandikan, ya Allah. Ya walaupun secara normalnya boneka itu nggak bisa apa-apa, tapi setiap hari mengisi kekosongan Senji sebagai pelaku usaha di Jepang. Ya. Bahkan Senji pun berjanji tidak akan pernah berkencan dengan wanita asli, dengan orang, karena mereka tak punya perasaan, kata Senji. Manusia sangat suka menuntut, orang-orang selalu menginginkan sesuatu dari Anda, seperti uang, komitmen, hati. Dan hati saya sangat gembira saat saya pulang ke rumah dan ada Saori. Itu kata Senji. Aduh. Bagiku ia lebih dari boneka, tidak hanya karet silikon. Duh, lama-lama ini rusak orang-orang Jepang itu.
Saori membutuhkan banyak bantuan, tapi ia pasanganku yang sempurna, yang berbagi momen berharga denganku dan memperkaya hidupku, kata Senji. Nah, itulah kisah salah satu pria di Jepang yang rela meninggalkan keluarga demi hidup bersama dengan bonekanya. Bukan hanya satu, pasti lebih dari satu. Orang-orang di Jepang itu out of the box, pikirannya tuh nggak tahu kemana arahnya. Menurut Dr. Daniel Navo, seorang psikologis dan profesor yang mempelajari seksualitas dan teknologi di Long Island University, Senji adalah salah satu di antara banyak orang yang rentan dilukai oleh pasangan. Beberapa pria merasa terlalu terluka atau takut ditolak wanita, sehingga mereka enggan mencoba menjalin hubungan lagi dengan wanita asli. Nah, kalau menurutku sih, mungkin bisa jadi sebagian besar dari mereka itu kesepian atau takut terjun menjalin hubungan asmara dengan manusia. Ya, kalau menurut teman-teman bagaimana? Silahkan komen. Ternyata di Jepang juga ada boneka seks wanita dan pria. Ya, kalau ada boneka pria seksual berarti ada juga wanita, entah itu jomblo ataupun janda, yang membeli boneka pria seksual. Nah, ada juga fakta boneka seks di Jepang yang katanya dipekerjakan sebagai pekerja seksual. Jadi ada semacam mucikarinya nih ya, mucikari yang mempekerjakan boneka seksual, taruhlah di bilik-bilik di kamar. Ada orang datang pengen melampiaskan hasratnya, dia belilah itu PSK, boneka sebagai PSK. Aduh. Jadi sudah banyak ya rumah bordil yang memperlakukan cara tersebut atau mempekerjakan boneka seks sebagai PSK. Alasan mempekerjakan boneka seks itu karena memang banyak di sana yang notabene laki-laki itu merasa kesepian dan haus akan hasrat seksual. Saya pikir itu bagus daripada berzina ya mending dengan boneka. Tapi nggak gitu-gitu juga sih. Nah, itulah fakta yang mungkin teman-teman ketahui di Jepang tentang boneka seks. Mungkin dari kalian ada yang ingin mencobanya, ada yang ingin berkunjung ke Jepang. Saya nggak ikut ya, saya angkat tangan kalau soal berhubungan dengan boneka. Ya, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Jangan lupa nyalakan tombol loncengnya. Terima kasih, sampai jumpa kembali di video-video saya berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.